Sore ini sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi tuntutan saya berkaitan dengan situasi terjadi kemarin, menyangkut tulisan saya yang dimuat oleh saudara wartawan Tribun Patrick, yang hari ini juga saya harus menyatakan pernyataan sikap saya. Sebelumnya saya menjelaskan dulu dengan kedatangan awal saudara Patrick di rumah saya tanggal 5 pagi. Harinya saya lupa, tetapi waktu itu tanggal 5. Kedatangan saudara Patrick pagi itu, saya melihat bahwa sisi manusia yang sama, sehingga saya menerima dia dengan tulus ikhlas dia masuk. Tidak lama saya coba-coba membangun komunikasi dengan dia, dan saya tanya, Pak Patrick, dengan situasi datang begini pagi, lalu pakaiannya begini rapi, sangat santun, dan pakai kostum pakaian wartawan, apakah tujuan Anda mungkin mau bangun komunikasi, wawancara atau dialog dengan saya sebagai kepala suku? Ternyata dia hanya menyatakan bahwa Om Patris, saya datang hanya untuk minta maaf kepada Om Patris selaku kepala suku, karena tindakan yang telah saya buat, saya sudah salah dari sisi tulisan dan banyak hal yang saya buat terhadap Om Patris sebagai ketua suku dan ekstensi suku. Saya sudah salah. Oleh karena itu saya minta kepada Om Patris untuk bisa memaafkan saya, karena memang saya sudah salah. Jikalau saya rasa memang saya salah saat itu, saya langsung bangun komunikasi baik di Om Patris, saya klarifikasi di hadapan masyarakat banyak, kasih situasi akan tidak panjang. Tetapi saya seolah-olah saya dengan situasi seperti itu, makanya saya takut untuk merah pada Om Patris. Sehingga hari ini saya dengan berbesar hati saya datang saya sendiri untuk minta maaf kepada Om Patris. Hari itu pula kepada adik-adik media saya mengatakan bahwa tidak cukup, tidak sebatas itu kata maaf Patrick. Jikalau hari itu kau datang 2-3 orang lebih daripada itu, ataupun tokoh-tokoh hadir dengan 2-3 orang mendampingi kau, masih ada harapan dari saya. Tetapi kau datang dengan sendirinya, dan lagi pula kau datang hanya minta maaf. Saya pikir itu tidak sebatas itu kata maaf yang kau sampaikan. Patrick, kau pulang bangun komunikasi baik dengan pihak Dewan Pers, dengan pihak penegak hukum, lebih khusus ke pihak kepolisian. Dan jika dua-dua sudah respon baik, pasti dari pihak kepolisian akan bangun komunikasi dengan saya. Dan hari itu pun saya menyuruh dia pulang. Banyak hal yang saya sampaikan kepada dia, banyak ungkapan kata-kata yang saya sampaikan kepada dia. Tetapi bukan berarti dengan apa yang saya sampaikan kepada Patrick saat itu, sehingga dia mengatakan bahwa itu bagian dari kata maaf untuk bisa meloloskan dia daripada proses hukum yang berlaku. Saya katakan tidak. Sehingga hari itu pun dia langsung pulang. Oleh karena itu, pernyataan sikap saya hari ini kepada adik-adik Dewan Pers, saya nyatakan, saudara Patrick, saya tetap proses secara hukum sesuai aturan hukum yang berlaku. Karena buat saya, klarifikasi dia di tulisan dia lewat media Tribun kemarin, buat saya tidak pernah menyampaikan demikian, dan saya tidak pernah lakukan klarifikasi di hadapan Patrick seperti kata-kata yang tertulis oleh saudara Patrick di Tribun. Kalau Patrick datang hanya untuk sekedar minta maaf kepada saya, iya benar. Tetapi mengklarifikasi kaitan dengan situasi terjadi antara kepala suku, ekstensi suku, dan Patrick dari Tribun News, saya nyatakan tidak. Sekali lagi saya nyatakan tidak. Oleh karena itu, hari ini sebagai kepala suku Natia, saya tetap proses saudara Patrick secara hukum yang berlaku. Mungkin ini saja dulu, saya kembali kepada Dewan atau kepada adik-adik awak media. Tapi itu terkait tulisan berita bahwa itu Pak Om Eja Patri selaku ketua suku sudah klarifikasi, itu tidak benar. Tulisan Patrick kemarin menyangkut klarifikasi itu tidak benar. Tujuan utama dia datang hanya untuk minta maaf kepada saya. Tetapi untuk klarifikasi kaitan dengan masalah yang sudah terjadi, tidak benar. Saya hari ini menyatakan bahwa itu berita bohong. Oleh saudara Patrick, itu berita bohong. Mungkin ada tambahan. Baik, selamat sore
teman-teman dari media, kami masih tetap berdiri dengan identitas yang sama sebagai Solidaritas Pemuda Natea. Dalam konteks kasus ini adalah mengenai laporan orang tua kami, kepala suku Natea, Bapak Patrisius Yao, kepada penegak hukum dalam kasus pemberitaan yang sekali lagi coba dipelintir oleh tribunflores.com dalam tulisan terbarunya dengan judul yang coba mereka angkat sini, keponakan kepala suku Natea satu dari belasan. Di sini kami tegaskan bahwa ada upaya pembodohan publik yang dilakukan oleh tribunflores.com. Fakta hukumnya, fakta buktinya kami masih simpan bahwa di situ tertulis jelas judul beritanya adalah keponakan ketua suku Natea ditangkap polisi dengan substansi pemberitaan yang ngorol ngidul tidak jelas. Pada poin kedua, merespon dari pemberitaan lanjutan, kami rasa bahwa media tribunflores.com sudah sangat tidak mengindahkan etika jurnalistik. Kami sangat menghormati media, pers kami sangat hormati sebagai bagian dari pilar keempat. Tapi di sini ketika Tribun berbicara seperti ini, berupaya melakukan pemberitaan-pemberitaan seperti ini, yang artinya terus memakikan, menancapkan luka di hati masyarakat eksistensi suku Natea jauh lebih dalam. Seolah ada upaya cuci tangan dari tribunflores.com, dari oknum wartawan Patrick Meo Jawa itu sendiri. Kehadiran dia ke sini mengatakan, dalam pemberitaan dikatakan bahwa ada klarifikasi. Klarifikasi sebagai apa? Sementara kedudukan orang tua kami, Pak Kepala Suku di sini adalah pelapor, yang notabene dalam konteks kasus ini adalah korban dari tulisannya yang sudah menyakiti hati beliau, menyakiti hati Anaboso Bukapa. Kami rasa bahwa orang tua kami tidak harus memberikan klarifikasi apapun. Yang harusnya memberikan klarifikasi itu adalah oknum Patrick Meo Jawa ini sendiri dan juga media tribunflores.com. Kenapa mereka begitu ngabur, tidak mengindahkan etika-etika jurnalistik? Berbicara tentang jurnalistik, kami juga paham jurnalistik. Apa itu jurnalistik? Kode etik jurnalistik kami juga paham. Hukum jurnalistik pun kami paham. Bagaimana mereka ingin mengatakan bahwa hari ini mereka datang untuk bagian dari memenuhi hak jawab. Hak jawab yang seperti apa yang mereka inginkan, sementara hak koreksinya sudah didahului. Dalam mekanisme jurnalistik, hak koreksi baru akan terpenuhi apabila sudah ada hak jawab, diikuti permintaan maaf dari media yang bersangkutan, lantas selanjutnya mereka harus koreksi. Bagaimana mereka datang pada persoalan ini mengatakan bahwa mereka ingin memenuhi hak jawab? Ini jelas-jelas ada upaya pembodohan publik lanjutan dari tribunflores.com ingin membodohi masyarakat. Dalam konteks kasus ini, hari ini mereka membuat pemberitaan seperti ini dalam konteks kami masyarakat suku Natea yang merasakan. Besok lusa, siapa lagi yang akan menjadi korban dari media yang seperti ini? Kami di sini tegas bahwa kami mendukung media sejauh hal itu berjalan sesuai kaidah dan etika jurnalistik. Kami pro media. Tapi media bukan tuan, wartawan bukan malaikat. Apabila media melakukan kesalahan, wartawan melakukan kesalahan, jauh menyentuh hak-hak kami, mengintimidasi kami, mendiskriminasi hak-hak kami sebagai rakyat, apakah kami harus diam dan memaklumi media? Tidak. Hari ini dengan tegas kami katakan, siapapun mereka, kami tidak akan mundur. Kecil atau besar, satu atau banyak, merah atau hitam, kami lawan. Saya pikir itu saja dari kami. Selanjutnya, terima kasih.